Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supari. Saya dari Binaan Batu Marta, Kabupaten Oku, Palembang, Sumatera Selatan. Oh, dari Palembang, ya. Ya, Ya, jadi, mari. Iya, jadi ini sudah 2 minggu ternyata cukup susah juga untuk berdiri di sini berbicara. Ini tadi sempat pindah 3 kali, Ustaz. Ya. Cari mic. Jadi pertama-tama salam dari Pak Slamet Riyadi Waalaikumsalam warahmatullahi selaku wabarakatuh. pimpinan dari Binaan Batu Marta dan warga binaan di Batu Marta. Yang kedua, salam dari warga binaan Batu Raja yang di rumah Bapak Yatno di Batu Raja, Oku, Sumatera Selatan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai ini Ustaz, jadi ini dapat titipan dari Pak Slamet bahwa seperti yang saudara-saudara yang ada di khususnya di Pulau Jawa ini, bahwa tentang adanya demo ataupun dan lain sebagainya, ini baru di tempat kami baru sedikit ada sundulan-sundulan, Ustaz. Sundulan. Iya, baru sundulan bahwa ketika sholat Jumat itu sewaktu di khotbah Jumat itu khotibnya itu membicarakan bahwa ternyata di kabupaten kita sudah ada pengajian yang menghalalkan anjing. Ya. Nah, ya Ustaz. Maka dari itu saya selaku perwakilan dari Binaan Batu Marta ingin istilahnya membicarakan ini kepada Ustaz, dan mereka ingin minta motivasi atau hasungan dari Ustaz agar supaya mereka tetap semangat. Ya, saya juga tahu selama saya di sini sudah keliling-keliling ke Bluro, Purworejo dan lain sebagainya, bahwa ini belum seberapa dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Cuma kan ini mungkin bisa saya katakan bahwa ini adalah awal dari apa yang saudara-saudara yang di sini sudah alami. Itu Ustaz yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan titipan. Yang ini juga saya rasa ini belum ngaji Ustaz, tapi mudah-mudahan kalau misalnya jawaban dari Ustaz meyakinkan, orang ini juga mungkin akan ngaji. Ini dari Bapak Waluyo, dari tetangganya. Ya, Bapak Waluyo dari tetangganya. Ya, gemeter Pak. Ayo, boleh. Bagaimana cara menghilangkan pengaruh setan atau jin di lingkungan sekitar dengan cara ruqyah? Masalahnya tetangganya ini sering melihat atau adanya penampakan dari lingkungan sekitar rumahnya, Ustaz. Itu Ustaz. Ya, ini saya hanya menyampaikan Sering melihat apa? penampakan seperti mungkin Melihat jin ya gitu. gitu Ustaz. Ya, saya hanya menyampaikan Ustaz. Ya, mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saudara-saudara kita yang ada sana, kalau ada orang sudah sekarang mulai ada suatu pengajian, mubaleknya mengatakan sekarang sudah ada pengajian yang menghalalkan anjing, itu jangan merasa tersinggung, itu bukan MTA. MTA tidak pernah mengajarkan menghalalkan anjing. Jadi nenek, sekarang di Palembang sudah ada pengajian menghalalkan anjing. Tidak usah kamu, siapa ini ya pengajian mana menghalalkan anjing itu. Ya. Nanti kalau kamu sempat tanya mubaleknya itu, Pak tadi Bapak menerangkan ada pengajian menghalalkan anjing itu di mana Pak? Nanti dia akan mengatakan, itu loh MTA itu katanya, oh katanya itu Pak ya. Katanya menghalalkan anjing. Kalau ditanya lagi, yang mengatakan siapa Pak katanya itu? Ya orang banyak mengatakan begitu, ya mau katanya-katanya. Itu tidak usah dihirau. Ya, sejak MTA berdiri sampai hari ini tidak pernah mengajarkan menghalalkan anjing. Karena yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. MTA juga tidak pernah mengajarkan MTA menghalalkan kambing, itu tidak pernah. Karena MTA tidak berhak menghalal haramkan. Gitu kan? Jadi ada menurut MTA kambing itu halal, aja untuk MTA. MTA tidak punya ajaran. Nah, itu dah. Menurut MTA ada ajaran menurut MTA. MTA itu mengajarkan Quran dan Sunnah. Menurut Quran bagaimana? Sunnah bagaimana? Brosur tentang halal haram sudah dikeluarkan di MTA ini.
Ya, menurut Al-Quran yang halal itu hanya 4. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah. Menurut hadis Nabi, semua binatang yang bertaring itu haram. Ya, haram. Lah, tidak dirinci yang bertaring. Lah, anjing itu bertaring apa tidak? Nah, udah dirinci. Semua binatang yang bertaring. Kalau anjing itu termasuk binatang yang bertaring, berarti haram. Menurut hadis Nabi. Lah katanya Al-Mukarram Kiai Marzuki, saya halal. Mungkin saya bertaring. Harusnya haram wong saya bertaring kok gitu. Nah, saya dimasukkan kategori makanan konsembelaian. Nanti kiai itu tapi nggak ngerti jenis makanan tuh nggak tahu. Wong manusia kok dipadake makanan. Ya. Nah, jadi MTA itu mengajarkan semua binatang yang bertaring, semua kuku ya burung yang bercengkeram kuat dalam hadis Nabi diterangkan itu haram. Ya, haram. Itu diajarkan. Memang bunyinya ayat, bunyinya hadis seperti itu. Atau orang mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan yang salah, karena mengambil kesimpulan yang salah, ditemplek kayak gitu ajarnya MTA gini, ngawur kamu. MTA tidak pernah ngajarkan itu. Itu ya, jadi kalau ada orang ada itu, tidak usah dihirau. Jadi sasarannya bukan MTA, karena MTA tidak mengajarkan seperti itu. Ini brosurnya sudah dikeluarkan kok. Memang dengan adanya itu umat Islam pecah 2 pendapat. Yang satu, yang haram itu yang diharamkan dalam Quran saja. Dalam hadis, ya haram tapi sampai tingkatannya hanya makruh. Yang satu pihak mengatakan, ya karena Allah suruh mengikuti Nabi, wa ma atakum rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dibawa oleh Rasul itu, kalau itu datang oleh Rasul, maka ambillah. Apa yang dilarang, dicegah oleh Rasul, jauhilah. Gitu kan? Nah, sedang tadi Nabi mengatakan, kullu dzinabin minasyibai haram. Semua binatang yang bertaring itu haram. Maka sebagian umat Islam, yang haram itu yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, terus MTA bagaimana menanggapi 2 ini? Wallahu a'lam. Itulah. Dalam brosur yang kita keluarkan, ditutup dengan Wallahu a'lam. Allah yang paling mengetahui. Memang kenyataannya ada di tengah-tengah umat Islam seperti itu. Nah, kalau MTA milih yang mana? Wallahu a'lam tadi. Allah yang paling tahu. Nah, kalau sudah itu tidak usah saling Allah. Karena orang tidak pernah ngaji, ya, tidak pernah ngaji. Kalau di antara kan belak gini loh. Ada Muhammad begini. Terserah orang tidak mau ngaji, ngertine ngaji 1 hadis tok, wis rumoso gamane kecekel. Ya. Nah, maka kalau ingin ngaji di MTA ini tahu persis, ya, yang haram katakan haram, yang halal katakan haram, yang subhat katakan subhat, apa adanya. Itu benarnya yang pertama mengenai ada pengajaran menghalalkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, belum ngaji. Kalau jawaban saya memuaskan, mungkin dia akan ikut ngaji. Saya tidak bisa memuaskan orang. Ya, saya akan memberi jawaban agama ini, kamu puas ya syukur, tidak puas ya syukur. Puas ya boleh, tidak puas ya boleh, apalagi saya. Wong Nabi menyampaikan Quran saja tidak puas, akhirnya minta ganti Quran yang lain gitu kok. Apalagi saya. Ya. Kalau ada orang sudah mengatakan sering melihat jin, sering melihat, nah, kayaknya dia melihat sendiri. Nah, kalau dia sudah mengatakan dia sering melihat jin, ya toh? Nek dia mengatakan saya sering melihat, mbok tipa itu ya orang gugu wong saya sudah melihat kok. Ya. Ya enggak? Padahal kalau menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kalau orang sudah sering melihat jin itu kan kadang-kala mengatakan, oh jin ini nyusup neng kono, nempeli wong neng kono, maka jadi deleming. Lah itu biasanya dukun.
dukun. Kalau itu kiai, kata Tata almarhum Allahumma firlahu warhamhu, yang Pak Hisam yang itu sudah meninggal itu, kalau kiai itu namanya kiai kun. Kiai setengah dukun gitu. Bukan saya yang mengatakan, Pak Kiai kun. Sebab kalau jin itu dikatakan makhluk gaib, lah kok sering weruh itu berarti sudah tidak gaib kok kamu lihat gitu kok. Apalagi kalau kamu lihat ini ketempelan demit, kenapa tidak bingung? Diambil aja nempelnya di mana? Oh, ngerti gitu kok. Oh, demit nempelnya ngene, jikok wae. Lah kok dadak kon nebusi nganggo ya? Apa itu? Kalau ya nganggo uang, nganggo tumpeng, nganggo nebusi jin. Apa jin ini pakanannya tumpeng? Nah, itu dah. Nah, kalau itu kan berarti kontradiksi apa yang dilakukan. Kalau dia tahu, oke nempeli orang sakit, nempelnya sebelahnya, jikuan baik, tekaan jime. Jine tekaan era gelem metu, geretan gitu loh. Nah, itu dah. Ya biar mereka percaya itu susah kan satu kepercayaan. Kalau dia tidak mau ngaji ya, kalau dia ngaji Quran, ngaji sunnah lah, baru dia akan bisa hilang kepercayaan yang tidak cocok dengan Quran dan sunnah tadi. Karena masalah gaib itu yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Kalau kita mau bicara yang gaib harus bersumber dari Quran. Nggak tahu enggak. Nggak ada yang tahu kecuali Allah.